latar belakang pengemudi. Jadi kan ya boleh dikatakan korban juga itu, karena semangat yang ada sehingga terjadilah Solantara dengan Asistara. Jadi saya akan ada di sisi itu, tapi kalau kita bicara sisi pengusaha kan ya namanya untung itu kalimat wajib ya dari sisi pengusaha. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi di kesempatan yang ada tolong dibentuk tim yang mungkin sekitar 5 orang atau berapa orang nanti yang akan kita melakukan pembahasan secara maraton sampai ini berjalan gitu loh. Karena mungkin pengalaman kita dengan PT yang lama itu nanti akan berbeda dengan PT yang baru gitu loh. Ya kan? Dan ini kan semua berproses. Jadi yang mungkin yang kita tidak alami di sana akan kita alami di sini. Begitu juga yang kita alami di sini ya mungkin yang kita tidak dapat di sana gitu loh. Jadi karena ini kan berproses, perkembangannya ini kan berproses. Tapi kalau kita sudah bisa membahas ini, yang sudah kita pikirkan kira-kira ke depannya dengan jumlah pengemudinya mencapai ribuan, apa nih yang harus kita antisipasi? Jadi dari sisi Asistara juga sebagai wadah pengemudi, ya kita juga sebagai pengusaha juga harus berpikir itu kedepannya ini bagaimana gitu. Jangan sampai nanti ada tiap hari saya harus berdebat terus dengan Pak Presiden, karena dari sisi saya sebagai pengusaha kira-kira seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Sekjen. Saya tambah dulu ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang saya catat ada 20 ini, sebagian besar sangat mudah kita sepakati. Tapi saya sebagai ketua umum atau yang kalian sebut presiden, benar-benar akan berhadapan dengan Solantara ke depan yang paling berat apabila rekan-rekan memiliki tunggakan yang banyak. Apa solusinya? Tadi disampaikan boleh nggak tidak ada repo. Saya mau tidak ada repo. Tim repo itu saya tidak mau. Tapi tolong kita sepakati bersama-sama apa konsekuensinya. Kita punya LBH. LBH ini bukan dalam arti membela yang salah, yang tidak bayar, tidak. Saya akan menggunakan LBH apa yang akan kita sepakati. Misalnya kalau kita hanya punya batas 3 OD, apa konsekuensinya? Ya pengadilan. Kita nggak pakai repo loh. Pengadilan repo nggak? Jadi kita berpikir gini, Asistara ini milik kita. Presiden adalah milik kalian nggak? Mau nggak saya dipenjara? Jadi kita buat peraturan bersama-sama yang sekiranya aturan itu adalah tegas, jelas, dan kalau ada yang memang melanggar, ya saya akan menyerahkan kepada LBH kita. Itu loh yang saya pikirkan berat, yang sebetulnya saya tidak mau untuk posisi ini. Tapi konsekuensinya saya akan ambil. Kalau yang lain-lain semua itu bagus. Dan kita pastikan itu bisa kita eksekusi dan kita itu bisa bekerja sama. Yang paling berat dan sampai sekarang kita berantem dengan TPI adalah tim repo. Apa ke depan? Kita mau buat apa? Saya juga nggak mau repo. Tetapi konsekuensi harus kita sepakati bersama. Apabila terjadi OD. OD karena malas. Tapi kalau OD karena sakit kita pasti maklumi. Saya berharap kita punya tumpukan dana persiapan OD belakangan dengan cara-cara saya. Tetapi itu pun kan terbatas. Kalau semua melakukan bahwa ya udah gampang. Kalau udah minus saya mau apain? Mau dipenjara? Nggak mau juga saya. Jadi LBH ini saya akan manfaatkan pengganti repo. Tapi kita sepakati bersama. Rekan-rekan jangan berpikir bahwa saya pihak driver. Enggak loh. Bapak-bapak sekalian kemungkinan ke depan adalah mengeksekusi aturan-aturan ini. Saya selalu memandang kalian ini bukan driver loh. Ke depan adalah membawai banyak-banyak orang. Gini aja lah, saya kasih harapannya. Kalian itu nanti di belakang meja seperti kita akan mengurus banyak orang. Jadi yang ribet juga kan adalah kalian. Kalau kita buat aturan, mudahkan kita dong. Jangan ada repo dong. Boleh dong 11 OD. Kita yang repot. Kalau dana kita habis untuk mengcover itu, mau utang di mana? Jadi gitulah kurang lebih gambarannya.
tolong kita melihat, kita ini akan buat aturan-aturan ini untuk nasional. Dan kalian mungkin sekarang ada di sini, mungkin berikut ada di Surabaya. Berat. Kok berat? Ah, gue yang bikin dulu di hotel sih aturan ini. Jadi kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, saya jawabnya general aja ya. Mungkin ada perbedaan, tak ada persamaan mungkin gitu. Kalau saya jawab pertanyaan yang pertama, hak pengemudi yang pertama ini, pengemudi bentuknya kepemilikan dengan cicilan yang dimusyawarahkan. Jadi kalau bentuk kepemilikan, ya harus kepemilikan karena di TPI tidak jelas kepemilikannya, kan gitu. Jadi di sini kita harus jelas kepemilikannya. Jadi kepemilikan ya. Tapi kalau cicilan dimusyawarahkan, ya kan? Kalau cicilan dimusyawarahkan, cicilan itu adalah ketentuan perusahaan. Waktu kita di TPI juga tidak ada musyawarah cicilan, kan gitu. Jadi kalau bentuk kepemilikan, ya itu kepemilikan. Nah, untuk penandatanganan kontrak harus dibacakan terlebih dahulu. Kalau saya sebetulnya, ini menyangkut sama perjanjian fidusianya ya. Kalau saya sebetulnya, untuk apa ada asosiasi ini? Asosiasi ini harus punya ketaatan tersendiri terhadap atau fakta integritas asosiasi terhadap asosiasinya, terhadap aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga asosiasinya. Jadi yang perlu perjanjian fidusia itu adalah pimpinan asosiasi dengan perusahaan. Jadi nggak perlu perusahaan bertemu satu-satu ke pengemudi sebetulnya kalau dari saya. Tapi nanti dari sisi perusahaan baik buruknya kan harus kita bahas seperti kata Pak Andre tadi, nggak mungkin makan waktu 1-2 jam. Makanya Pak Andre mungkin minta tadi dibentuk tim kerja untuk membahas permasalahan rapat-rapat terus ini secara maraton. Mungkin dalam 20 hari kalender ini kita bisa rapat-rapat terus secara maraton, tinggal dipilih harinya dan berapa orang untuk tim kerjanya ini. Karena kalau dari sisi saya pribadi, ya kan, sisi saya pribadi sebagai sekjennya Asistara, saya nggak mau pengemudi itu bertemu dengan pengusaha. Jadi pengemudi itu yang masuk jadi anggota Asistara adalah pengemudi yang taat, pengemudi yang profesional, ya kan, pengemudi yang menjaga marwahnya Asistara. Kalau saya bicara sebagai sekjennya. Tapi kalau saya bicara sebagai sekretaris perusahaan, kalau saya langsung ke pengemudinya, rugi juga buat saya. Berapa ribu pengemudi harus tanda tangan, ya kan? Nggak ngeladenin 1 orang 2 orang aja kan, gitu. Menurut saya seperti itu. Makanya pertanggungjawaban terbesar yang kita tarik dari pengusaha lebih enak ke presiden asosiasi. Kan seperti itu. Sebagai penanggung jawab tertingginya. Itu pandangan saya. Nah, kalau untuk sisi keselamatan, kesejahteraan yang mendapatkan prioritas, ini saya masih bingung nih, sisi keselamatan apakah berupa asuransi atau apa, masih ambigu ini bahasa ini. Yang dalam catatan saya tadi. Terus akun yang digunakan sesuai dengan apa yang kita bicarakan tentang Asistara adalah, Asistara itu singkatannya apa sih? Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Nusantara. Berbasis aplikasi Nusantara. Berarti akun yang digunakan akun apa saja? Nusantara. Ya kan? Boleh dong akun apa saja. Kan ini kepemilikan. Yang penting bayarnya benar. Kalau TPI kemarin hanya Grab aja. Teman-teman selain Grab nggak boleh. Disuspend, di ini. Ya kan? Nah kita pun akan sebagai Asistara akan meminta kepada Solusi Anak Nusantara bahwa yuk nyediakan mobil aja deh. Yang penting gue bayar kan? Ya. Gitu loh. Yang penting gue bayar kan? Nah, dengan adanya, balik lagi nih saya sebagai orang organisasi, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dipunyai oleh teman-teman, dengan adanya unit yang bisa dikreasikan teman-teman mencari rezeki, tidak ada alasan untuk menunda bayar. Betul nggak? Ya. Mau alasan apa? Sakit. Oke, kalau alasan sakit kita maklum. Sakit keras. Nah, inilah yang harus kita ambil kebijakannya. Tadi, apakah dia harus disposal ataukah dia punya Charlie? Tadi kan ada bahas Charlie ya.
ataukah dia punya pengganti keluarganya sendiri. Yang penting si dianya, si pengemudinya bertanggung jawab atas unit itu. Jadi kalau presiden memerintahkan ketua DPD atau ketua DPC-nya bahwa itu anggota yuk, nggak ada kejelasannya unitnya, pembayarannya tidak ada. Nah itulah yang disebut tim reponya. Ketua DPC-nya. Ketua DPC-nya tim reponya. Karena begini Pak. Bukan Pak. Korlap itu begini, korlap ya, kalau korlap CPK seumpamanya, saya nggak tahu banyak ini. Korlap CPK ngerepo kondom, benar nggak? Nggak benar. Yang benar korlap CPK ngerepo anak CPK. Korlap kondom ngerepo anak kondom. Yang benar seperti itu. Tapi terjadi korlap kondom ngerepo anak CPK. Kan gitu. Ini nggak benar. Nah, tim reponya adalah ketua DPC-nya. Cara reponya persuasif, ditanyakan dulu. Ya kan? Pak Castori mobilnya kemana? Kata Pak Irwan Muiz. Oh ada Pak, dibawa adik saya. Ya kan? Kenapa Bapak nggak setor? Ini Bapak maunya bagaimana? Enaknya. Coba tolong Pak dicari 2 kali 24 jam harus ketemu. Seperti itu Pak. Jadi dengan adanya akun yang dipegang lebih dari 1, Bapak mengkreasikan mobil itu bagaimana? Itu yang dimaui saya sebagai Sekjen Asistara kepada pengemudi-pengemudi, ya kan? Kepada para anggota Asistara itu berkreativitas, Pak. Kan kita sudah mencanangkan bahwa kita mau bermartabat. Betul nggak? Siapa yang kemarin bicara sama saya? Kalau nggak salah ketua DPD DKI. Saya tuh pengennya kalau jadi pengemudi Asistara menjadi sebuah kebanggaan, betul nggak? Ya, betul. Nah, kira-kira kebanggaannya itu apa? Profesionalitas, ya kan? Kalau kita orang profesional berarti kita ada mobil, nggak bingung Pak. Ada mobil, oh gue bisa cari duit. Gitu sebetulnya. Makanya sebenarnya sekarang unit yang ada dari TPI ini kan Grabnya mati sudah. Nah bapak-bapak udah berkreasi kan sekarang udah. Waktu pertama kan udah goyang kan. Wah ini gimana akun mati, ini gimana. Sekarang udah pakai Lalamove, udah pakai yang lain-lain kan. Alhamdulillah. Sebentar lagi pakai Nusa. Pengemudi dilibatkan pada setiap perubahan kebijakan. Perubahan kebijakannya siapa nih Pak? Perubahan kebijakannya perusahaan, pengemudi dilibatkan nggak bisa. Ya kan? Kalau pengemudi terkaitnya sama Asistara, ya udah perputarannya hanya di Asistara. Kebijakan Asistara berubah-ubah. Kebijakan apa? Kebijakan organisasi. Ya otomatis harus melibatkan anggotanya dong. Mungkin maksudnya masalah akun perjanjian kontrak berubah-ubah. Kalau masalah akun kan, kalau masalah akun begini Pak, kita sebagai Asistara nih Pak, nanti kita bikin tim itu 2 Pak ya, yang untuk kerja sama aplikator, sama yang untuk membahas masalah percepatan MOU yang mau kita buat. Jadi tim yang mau bekerja sama aplikator ini harus membicarakan seperti itu di aplikatornya. Semua bertemu dengan orang Grab. Lu nggak boleh suspend kami sembarangan. Lu nggak boleh berubah-ubah. Apa mekanisme skema lu nggak boleh berubah-ubah seenak-enak udah lu. Kalau lu mau berubah-ubah, lu nggak kasih tahu kita dulu. Kita berbadan hukum nih. Kalau nggak lu gua tuntut. Kan gitu. Itu yang mau kita lakukan. Jadi perubahan kebijakan itu hanya untuk organisasi dan Asitara yang mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kebijakan, oh kita dapat mobil nih, sumpama ya, mudah-mudahan insya Allah saya sih mudah-mudahan tinggal ketetapan Tuhan aja lah, ya kan? Kalau ketetapan Tuhan waktunya sudah oke, jalan. Oh kita dapat unit nih dari Solantara, oh tenang, jadi dirutnya Pak Andre, ya kan? Ketua DPP kok, tenang aja. Digampangin gitu saya nggak mau. Karena profesionalitas Pak Andre sebagai dirut sama sebagai ketua DPP bidang organisasi akan berbeda. Mungkin sebagai ketua DPP bidang organisasi dia masih pakai hati. Tapi kalau sudah jadi pengusaha, sudah sebagai dirutnya nggak pakai hati Pak. Karena nggak mau mati juga perusahaannya kan.
Kalau perusahaan ini mati, Pak, nggak mungkin kita bisa seluruh Indonesia Asistara berkembang. Karena perusahaan Solantara hidup, Asistara pun akan hidup berkembang di Indonesia. Karena nilai jualnya selain 3 hal tadi, kesejahteraan, perlindungan hukum, ya kan, dan kesehatan, nilai jualnya Asistara itu adalah kerjasama dengan Solantara tentang kepemilikan unit untuk roda 4. Itu, Pak. Target kita itu. Kalau Bapak lihat downloader drivernya Gojek itu sudah sampai 50 juta. Kita ambil 25%-nya dari 50 juta berapa, Pak? Nah, 12,5 juta. Kalau anggota kita 12,5 juta, driver roda 4 kira-kira gimana, Pak? 20.000 per bulan. Kan gitu, Pak. Mensejahterakan nggak untuk semua orang? Bukan sejahtera lagi. Bukan hanya yang di hotel ini, cikal bakal yang di hotel ini saja loh, Pak. Maka ayo kita berkonsep. Bapak-bapak yang sudah hadir di sini, jangan lagi di mindset di dalam otaknya adalah seorang pengemudi seperti kata Pak Presiden tadi, bahwa kita lah sekarang yang memegang kendali Asistara. Ya, Pak ya. Jadi Bogor, Bang Aan yang sampai saat ini anggotanya tidak menambah-nambah, rubah mindsetnya. Oke? Banggalah jadi ketua DPC Bogor. Posisinya Bang Aan banyak yang mau loh. Betul. Banyak sekali yang mau. Ya kan? Apalagi Depok. Itu. Jadi sekarang ini sudah harus ada, Pak, ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah seorang pengemudi profesional yang ada di Asistara. Itu. Lalu pembentukan untuk tim mengeksekusi unit dalam pelanggaran tadi sudah ya. Itu ketua DPC-nya langsung. Jadi ketua DPC sebelum meminta ACC dari DPD dan DPP untuk memberikan pengadaan unit kepada pengemudinya, ketua DPC harus memproyeksikan dulu. Harus men-scanning dulu, mapping dulu. Ini pengemudinya benar apa enggak, orang baik apa bukan. Ya, Pak ya. Jadi ini kalau kira-kira orang ini gagal bayar, gua harus gimana ya? Harus dipikirkan dampak terburuknya dulu, Pak. Gitu. Masalah keluar unit gampang, nanti dia nggak susah bayar akan sulit, menyulitkan ketua DPC sendiri. Pengemudi memiliki hak yang sama untuk kepengurusan, untuk bekerja di Solantara, untuk menjadi pengurus Asistara, semua pengemudi yang ada di Asistara yang punya kompetensi baik akan kita proyeksikan masuk ke Solusi Anak Nusantara, Pak. Kita nggak mau cari SDM lain kok. Pak siapa kemarin ya, Pak Fatah Surya punya anak saya bisa begini. Pak Udi Yudi punya anak saya juga go driver. Oke, kita lihat potensinya ada nggak. Jadi kita nggak cari orang lain. Untuk SDM di Solantara tuh kita hanya cari dari Himapindo sama Asistara. Jadi buat apa kita ngegaji orang lain yang kita nggak kenal? Jaminan asuransi tadi udah dijawab ya, Pak. Untuk Mandiri InHealth itu tidak bisa karena beda perusahaan, beda ini. Nah, mungkin kita akan kerjasama sama Mandiri InHealth, ya kan? Tapi nanti itu akan terjadi ketika bapak-bapak sudah memegang aplikasi Nusa semua, gitu. Karena apa? Nanti akan dipotong dari top up yang diberikan. Tapi kan tahu sendiri ya, Mandiri InHealth mahal loh, gitu, mahal ya. Tapi kalau bapak-bapak menyetujui untuk Mandiri InHealth, nanti ya dari asosiasi akan meminta ke perusahaan untuk bekerja sama Mandiri InHealth sebagai, ya kan, penunjang kesehatannya untuk pengemudi, gitu. Nanti tim yang mau dibentuk untuk pembahasan MOU kira-kira enaknya berapa orang? 7 orang? Apa 5 orang? 5 aja biar banyak. 5 ya, biar satu mobil ya. Iya. Biar satu mobil. Jadi 5 orang ini nanti terdiri dari 6. 3 Jabar Banten, 3 DKI. Kalau 6 begini, Pak. Kalau 6 nanti tidak ganjil, jadinya genap. Keputusan itu harus ganjil, Pak. Jadi kalau
5, seumpama 3 setuju, 2 tidak setuju, ya kan? Aklamasinya bisa 3. Gitu. Jadi 7 atau 5? 5 aja 5 ya. 5. Jadi dipilih bukan dari komposisi Jabar Banten atau DKI, tapi dipilih yang memang orang-orang yang smart, Gitu. yang punya komitmen atau yang punya pemikiran untuk bukan cuman Ya, 5 kayaknya Pak. 5 aja. Ya nanti kita ini. Oke ya, nanti dibuat Bahasanya sambil dibahas timnya. Terus unit bisa digunakan kemana saja? Ya jelas Pak, kan milik Bapak unitnya. Siap. Bebas. Kebebasan untuk modifikasi masih dipertanyakan lagi. itu berpengaruh ke garansi kita. Jadi Nah, jadi kalau modifikasi, kalau Bapak ngerasa itu milik mobil milik Bapak mau modifikasi, tapi jangan tanya garansi Pak. Loh iya, karena waranti atau garansinya di harga purnanya pasti akan berbeda, betul Pak Andi ya? Nah seperti itu. Jadi kalau Bapak mau harga purnanya akan baik, ya mobil ya diapa-apain, bagusnya standarnya keluar dari ini. Tapi kalau Bapak yakin, gua kan nggak mau jual mobil ini, mau gua pakai terus, ya kan? Nah itu resikonya bahwa ketika mobil sudah dimodifikasi, harga purnanya pasti akan berbeda Pak. Kebijakan tunda bayar tadi, Ketua DPC tanya ke anggota yang kena tidak membayar itu. Jangankan ini 1 OD aja didatangin Pak Ketua DPC Pak. Betul. Masuk OD kedua digeret tuh anggota ke presiden Pak. Itu mekanisme yang harus kita lakukan. Nanti itu dibahas sama tim yang 5 orang ini tadi. Ya, tim yang 5 orang ini nanti membahas sama tim pusat dan PT Solantara. Mudah-mudahan kita rapatnya di kantor aja ya. Gitu. Itu Pak ya, kebijakan tunda bayarnya akan seperti itu mekanismenya. Dibentuk tim URC terus lalu tentang koordinasinya bagaimana. Tim URC sudah ada kita Pak. Komandannya itu ada di belakang. Koordinasinya seperti biasa di pasukan khusus untuk mogok dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ada unit poolingnya, nanti komandan pasukan khusus itu pegang nomor towing dan nomor bengkel representatif pooling yang bisa langsung menjemput atau mengerjakan di tempat tersebut gitu loh. Jadi kita tuh pengennya kalau terjadi mogok yang fatal sekali, di towing sama wuling, diderek sama wuling masuk ke bengkelnya gitu. Itu kalau sudah pakai unit wuling ya. Kode etik yang dibuat pelanggaran ya teman-teman udah ngerti lah. Kalau kode etik ini adalah dibuatnya kan